Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita sudah sampai bab stoikiometri dan yang akan kita bahas yaitu konsep mol. Sebelum kita beranjak ke materi, kita lihat terlebih dahulu kompetensi dasar apa yang ada pada materi konsep mol ini. Konsep dasarnya yaitu menerapkan hukum-hukum dasar kimia dalam konsep mol dan perhitungan kimia. Selanjutnya, indikator pembelajaran yang akan kita capai yaitu menentukan massa atom relatif dan massa molekul relatif suatu zat, mengidentifikasi hubungan konsep mol dengan tetapan Avogadro, mengidentifikasi hubungan konsep mol dengan massa molar, mengidentifikasi hubungan konsep mol dengan volume molar gas, dan menggunakan konsep mol dalam perhitungan kimia. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya yaitu menghitung jumlah partikel suatu zat yang diketahui molnya, menghitung jumlah mol jika diketahui massa zat dan massa molar, menghitung volume suatu gas jika diketahui satuan lain atau sebaliknya dalam keadaan standar. Baik, langsung saja kita ke materi konsep mol. Apa itu konsep mol? Konsep mol adalah sebuah konsep yang menghubungkan dunia makroskopik dan dunia molekular. Mol didefinisikan sebagai jumlah tertentu dari suatu partikel seperti atom, molekul, ion, atau partikel-partikel lain yang mengandung jumlah partikel sama banyak dengan jumlah atom yang terkandung dalam 12 gram atom karbon. 1 mol didefinisikan sebagai jumlah zat yang mengandung partikel zat itu sebanyak atom yang terdapat dalam 12 gram atom karbon. Dalam 1 mol suatu zat terdapat 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel, di mana nilai tersebut merupakan tetapan Avogadro yang biasa dilambangkan dengan huruf N atau L. Selanjutnya, daftar subbab yang akan kita pelajari pada materi konsep mol. Yang pertama yaitu hubungan mol dengan jumlah partikel. Yang kedua, hubungan mol dengan massa molar. Yang ketiga, hubungan mol dengan volume gas. Dan yang keempat, hubungan mol dengan molaritas. Baik, langsung saja. Yang pertama, hubungan mol dengan jumlah partikel. 1 mol zat mengandung jumlah partikel yang sama dengan jumlah partikel dalam 12 gram atom karbon, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Partikel zat dapat berupa atom, molekul, atau ion. Jumlah partikel ini disebut sebagai bilangan Avogadro, seperti yang sudah dijelaskan pada pengantar pengertian konsep mol tadi. Hubungan antara jumlah mol dan jumlah partikel bergantung pada bilangan Avogadro. Persamaan antara hubungan mol dengan jumlah partikel dapat dinyatakan sebagai N sama dengan P per L, atau jumlah mol sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Langsung saja kita ke contoh soal. Suatu sampel logam mengandung 5 mol emas murni. Pertanyaan yang pertama, apakah jenis partikel unsur emas tersebut? Bisa kita lihat pada tabel periodik unsur bahwa unsur emas atau Au merupakan unsur logam, sehingga jenis partikelnya adalah atom emas. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, berapakah jumlah partikel dalam sampel tersebut? Jadi kita bisa masukkan dalam persamaan tadi, yaitu mol sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Karena yang dicari ini jumlah partikel, jadi persamaannya bisa diubah, yaitu jumlah partikel sama dengan mol dikali bilangan Avogadro. Langsung kita masukkan angkanya, 5 mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan 3,01 kali 10 pangkat 24. Jadi jumlah partikel dalam sampel tersebut yaitu
3,01 kali 10 pangkat 24 atom emas. Berikut latihan soalnya, nanti bisa kalian kerjakan. Selanjutnya, yang kedua, hubungan mol dengan massa molar. Massa satu mol zat dinamakan massa molar yang memiliki besar massa molar zat sama dengan massa atom relatif atau massa molekul relatif zat yang dinyatakan dalam satuan gram per mol. Massa suatu zat merupakan perkalian massa molarnya dengan mol zat tersebut. Hubungan jumlah mol suatu zat dengan massa dapat dinyatakan pada persamaan massa sama dengan mol dikali massa molekul relatif atau massa sama dengan mol dikali massa atom relatif. Langsung saja pada contoh soal, berapakah massa dari 2 mol glukosa yang memiliki rumus kimia C6H12O6? Jika diketahui ARC sama dengan 12, H sama dengan 1, dan O sama dengan 16. Untuk menyelesaikannya, pertama kita harus mencari massa molekul relatif dari glukosa terlebih dahulu, yaitu dengan mengalihkan jumlah setiap atomnya dengan AR atom tersebut. Langsung saja kita masukkan jumlah atom C6 dikali harga ARC 12 ditambah jumlah atom H12 dikali harga ARH1 ditambah jumlah atom O6 dikali harga ARO16. Jika semuanya dijumlahkan, hasilnya adalah 180. Jadi, massa molekul relatif dari glukosa yaitu 180 gram per mol. Selanjutnya, bisa langsung kita masukkan pada persamaan. Tadi, massa sama dengan mol dikali massa molekul relatif. Diketahui tadi, mol glukosa yaitu 2, jadi 2 mol dikali 180 gram per mol sama dengan 360 gram. Jadi, massa dari 2 mol glukosa adalah 360 gram. Selanjutnya, ini juga ada 2 latihan soal, nanti bisa dikerjakan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu hubungan mol dengan volume. Hubungan konsep mol dengan besar volume dibahas dalam 2 kondisi. Kondisi yang pertama yaitu pada keadaan STP atau standar, dan kondisi yang kedua yaitu pada keadaan non-STP atau keadaan tidak standar. Di mana pada keadaan STP suhu adalah 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, sedangkan pada keadaan non-STP suhu tidak 0 derajat Celcius dan tekanan tidak 1 atm. Yang pertama kita akan membahas pada kondisi standar atau STP. Volume 1 mol zat dalam wujud gas dinamakan volume molar yang dilambangkan dengan V. Pada percobaan yang dilakukan Avogadro, diperoleh kesimpulan bahwa 1 liter gas oksigen pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm mempunyai massa 1,4286 gram. Atau dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa pada tekanan 1 atm untuk 1 mol gas oksigen nilainya setara dengan 22,4 liter. Jadi, bisa kita buat persamaan V sama dengan N dikali 22,4 atau volume sama dengan mol dikali 22,4 liter. Berikut contoh soalnya. Berapa kuantitas dalam mol gas hidrogen yang volumenya 6,72 liter jika diukur pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm? Pada soal bisa kita lihat pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, yang artinya reaksi ini terjadi dalam keadaan standar atau STP. Untuk menyelesaikannya bisa langsung kita gunakan persamaan volume pada kondisi standar, yaitu
volume sama dengan mol dikali 22,4 liter. Tapi karena yang dicari ini jumlah mol dari hidrogen, maka persamaannya bisa kita ubah menjadi jumlah mol hidrogen sama dengan volume hidrogen dibagi 22,4 liter. Langsung kita masukkan volume dari hidrogen yaitu 6,72 liter dibagi 22,4 liter, sehingga dapat didapatkan hasil dari mol hidrogen yaitu 0,3 mol. Berikut latihan soalnya nanti bisa dikerjakan juga. Selanjutnya kondisi yang kedua yaitu kondisi non-STP atau dalam keadaan tidak standar. Untuk perhitungan volume gas tidak dalam keadaan standar atau non-STP digunakan dua pendekatan. Pendekatan pertama dengan persamaan gas ideal yaitu V sama dengan nRT per P, di mana V merupakan volume gas, N merupakan mol, R merupakan tetapan gas ideal yaitu 0,082, T merupakan suhu dalam Kelvin, dan P merupakan tekanan. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu dengan konversi gas pada suhu yang sama. Persamaannya yaitu V1 per V2 sama dengan N1 per N2, di mana V1 adalah volume gas 1, V2 volume gas 2, N1 mol gas 1, dan N2 mol gas 2. Langsung pada contoh soalnya, tentukan volume 1,7 gram gas amonia yang diukur pada suhu 20 derajat Celcius dan tekanan 76 cmHg. Pertama, kita harus mencari jumlah mol dari NH3 terlebih dahulu, dimana kita ketahui untuk mencari mol yaitu massa NH3 dibagi massa molar NH3. Bisa kita masukkan massa dari NH3 yaitu 1,7 gram dan massa molar dari NH3 yaitu 17, sehingga didapatkan jumlah mol dari NH3 atau amonia adalah 0,1 mol. Selanjutnya bisa langsung kita masukkan pada persamaan gas ideal V sama dengan nRT per P, di mana mol tadi yaitu 0,1 mol dikali tetapan gas ideal 0,082 dikali suhu amonia dalam keadaan Kelvin 300 derajat dibagi tekanan pada satuan atm yaitu 1 atm, sehingga didapatkan volume dari amonia atau NH3 adalah 2,46 liter. Terdapat dua latihan soal nanti yang bisa kalian kerjakan. Selanjutnya, yang keempat, hubungan mol dengan molaritas. Banyaknya zat yang terdapat dalam suatu larutan dapat diketahui dengan menggunakan konsentrasi larutan yang dinyatakan dalam molaritas. Molaritas menyatakan banyaknya mol zat dalam 1 liter larutan. Hubungan antara molaritas dan jumlah mol dinyatakan dalam perbandingan antara molaritas dibanding volume per 1000. Hubungan mol dengan molaritas dapat dinyatakan dengan persamaan molaritas sama dengan massa per massa molar dikali 1000 per volume. Langsung saja pada contoh soal, berapakah molaritas larutan yang dibuat dengan melarutkan 5,85 gram NaCl dalam 500 ml air jika diketahui ARNA sama dengan 23 dan ARCl sama dengan 35,5. Untuk menyelesaikannya, pertama kita cari terlebih dahulu jumlah mol dari NaCl, dimana kita ketahui untuk mencari jumlah mol kita dapat mengalihkan massa dengan massa molar. Diketahui massa dari NaCl 5,85 gram dan massa molar dari NaCl yaitu 5,85,
sehingga didapatkan jumlah mol dari NaCl adalah 0,1 mol. Kemudian bisa langsung kita masukkan pada rumus molaritas sama dengan mol per volume. Karena volumenya dalam soal masih dalam keadaan 500 ml, jadi bisa kita ubah dalam liter menjadi 0,5 liter. Langsung kita masukkan angkanya, 0,1 mol dibagi 0,5 liter sama dengan 0,2 mol per liter. Jadi molaritas larutan NaCl yaitu 0,2 mol per liter. Baik, ini latihan soal yang terakhir. Jadi tadi ada beberapa latihan soal bisa kalian kerjakan untuk menambah pemahaman kalian. Sekian pembahasan tentang materi konsep mol pada hari ini. Bisa kalian pelajari lebih lanjut agar lebih paham terhadap materinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.